Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, hari ini kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk berdoa, Ibu minta anak Ibu Taufik untuk memimpin teman-temannya berdoa. Yuk, Ananda Taufik. Pimpin Oke, terima kasih Bu. Marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Taufik sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pada kegiatan hari ini kita diberi kesehatan, diberi pemahaman, dan sebelumnya lagi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, ikuti lagu yang Ibu putarkan ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila, dasar negara. Rakyat makmur pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk memperhatikan gambar yang ada di layar. Itu ada gambar apa, anak-anak? Gambar pakaian adat. Nah, iya, Ada orang berpakaian daerah, Bu. Iya, kenapa pakaian mereka berbeda, anak-anak? Karena tempat tinggalnya beda-beda, Bu. Karena apa lagi? Iya, berbeda suku. Nah, pernahkah kalian melihat kata Bhinneka Tunggal Ika? Pernah, Bu. Nah, di mana itu anak-anak? Di burung Garuda. Itu burung Garuda. Iya, di burung Garuda. Kalian tahu apa artinya itu Bhinneka Tunggal Ika? Tahu? Ada yang tahu apa artinya? Beda-beda, tapi satu juga, Bu. Ananda Ipit pintar. Apa tadi kata Ananda Ipit? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu juga, Bu. Ya, tapi tetap satu juga. Nah, itu tadi gambar tentang perbedaan suku bangsa. Dan bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan itu? Bagaimana sikap? Menghargai, tidak boleh mengejek. Iya, tidak boleh mengejek. Apalagi? Pada boleh bakalan. Kada boleh nakal, Ibu. Ya, supaya negara kita bersatu ya, tidak boleh saling mengejek, saling menghormati. Nah, untuk tema kita hari ini yaitu tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran bisa kalian lihat di layar. Ada berapa itu tujuan pembelajarannya, anak-anak? Ada 8. Ada 8, Ibu. Ada 8, bisa kalian baca sendiri ya tujuannya ya. Nah, sekarang buka buku kalian, buku tema 7, subtema 1 di halaman 1. Nah, di sini ada teks bacaan tentang apa itu anak-anak? Suku bangsa di Indonesia, Ibu. Nah, tentang suku bangsa di Indonesia. Coba siapa siapa yang mau membacakannya? Siapa yang berani membacakan? Ada yang mau? Ibu, Kakak Yuli belum baca.
Yuli, ya silakan Yuli. Yuli baca Yuli. Ananda Yuli baca. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Lanjut Kak Ibu. Ganti lagi, ayo siapa lagi yang mau membacakan untuk paragraf selanjutnya? Ayo. Ananda Saya, Ipit, Ibu. Ananda Ipit. Baca. Saya dulu, Bu. Ayo. Berdasarkan Ya, silahkan. hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, 2010 bangsa Ananda, 2010. 2010, maaf Ibu, salah Ibu. Bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Sudah Bula? Yang lain Yuk lanjut Bu. lagi. Lanjut. Yuk, Ulun Bu, bacanya Bu. Ya, silahkan. Ananda Uli, silahkan Ananda Uli, lanjut. SUSU kah uku, suku, J aja, W awa, Jawa. Ulun belum lancar Bu bacanya, masih baca. Nggih. Ini, MA, RU. Ganti yang lain. Bisa ulun Bu ay. Yang lain dulu. Ya, Ananda Herlina, ayo. Baca. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Suku Bukan. Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Oseng, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah, aduh susah Bu dibaca Bu. Yo, siapa bisa membaca itu jumlah berapa? Ananda Taufik. Satu. Berapa? Yang mulai mana, Bu? Jumlah apa ini? Dibaca apa Ananda Itu Taufik? teman, yang satu titik itu teman. 1.041.925. Iya, Saya sudah bisa Bu. Sudah Oke, bisa ulun ya ranking Bu. 1, Boy. Ya, pintar. Ayo Herlina lanjut lagi. 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Sudah Bu. Lanjut lagi sampai habis. Ayo supaya kalian lancar membaca. Ayo sampai Oh iya Bu. akhir ini. Ya, tahan. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Ulun fasa Bu. Ya, nah itu tadi teks bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Di teksnya itu terdiri ada berapa paragraf anak-anak? Ada dua Bu. Paragraf, iya. Nah, dari teks bacaan ini kalian Ibu minta untuk mencari kata yang sulit. Bisa mencari kata sulit? Belum bisa Bu, contohkan. Contohnya keragaman. Nah, kata sulitnya adalah keragaman. Kemudian cari artinya. Bagaimana mencari artinya? Ada yang tahu cara mencari arti keragaman?
Dengan Anu Bu cara, Ai di kamus carinya. ya, pintar di kamus besar bahasa Indonesia. Apa kalian punya kamus besar? Adakah yang bisa kamus Ada besar? di si Ulun. Nah, Ada Ulun kamus di di internet, HP Bu Ai. Mama, Bu. ada Ulun, caranya, ulun. yaitu dengan cara browsing atau mencari di gimana yo? Internet. Ya, Di di Google. internet. Ya betul, mencari di kamus online. Nah, cari di kamus online tentang arti kata yang sulit. Paham? Paham. Paham, Ibu. Paham. Cari dulu kata sulitnya, kemudian cari artinya di kamus. Kalau tidak punya kamus besar bahasa Indonesia, cari di kamus online. Paham? Paham anak-anak? Ini, Bu. Paham. Nah, sekarang tugas yang kedua itu tadi kan mencari kata dan arti. Yang kedua, kalian menentukan pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Ada yang tahu? Kada tahu, Bu. Apa Bu artinya, Tahu, Bu? Bu. Pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, cara menentukannya ada 3, yaitu yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian yang kedua, kalian tandai yang mana kalimat awalnya, tandai kalimat akhirnya, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Setelah itu, kalian tandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau kalimat awal pada kalimat akhir. Bisa? Bisakah? Bisalah caranya. Tandai dulu Insya Allah, Ibu. kalimat awal. Nah, kalimat awal paragraf pertama itu apa kalimat awalnya? Sejak dahulu. Nah, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat akhirnya yang mana, anak-anak? Kalimat akhir dari paragraf pertama ini? Penduduk Indonesia Penduduk itu ya, Bu. Indonesia. Iya, nah, penduduk Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, kalian tandai, kemudian kalian cari yang mana yang merupakan ide utama atau pokok pikiran dari bacaan tersebut. Apakah bisa, anak-anak? Ada yang Belum, bisa? Belum bisa. Ada yang bisa menemukan. Ibu contohkan satu paragraf. Ini kan ada 2 paragraf. Nah, satu paragraf Ibu contohkan. Ayo. Yang pertama tadi, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Itu kalimat pertamanya. Kalimat terakhirnya, penduduk Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, dari kalimat ini, dari paragraf ini yang merupakan pokok pikirannya adalah, ayo, siapa yang bisa? Ada yang tahu? Di akhir, Bang, Bu. Yang Di akhir yang di awal, kan? Di akhir ulun yang di awal, Bu. Nah, di awal atau di akhir? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Yunita yang di akhir, Bu. Yo, yang mana yang kalimat utama atau pokok Di pikiran akhir, Bu. paragraf Di akhir. tersebut adalah yang pertama atau yang terakhir. Terakhir, Bu. Nah, yang benar itu adalah yang kalimat Pertama. pertama. Pertama, Kenapa jadi kalimat Oh, iya. pertama? Karena di sini merupakan pokok pikirannya. Sedangkan di kalimat akhirnya ini merupakan penjelasannya. Paham? Paham, Ibu. Nah, sekarang ya, itu tugas yang kedua. Nah, tadi ini kalian sudah mengetahui bahwa di Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, kaya dengan suku bangsa. Selain kaya dengan suku bangsa, Indonesia juga kaya dengan alat transportasi. Salah satunya adalah alat transportasi modern. Bukan modern, alat transportasi tradisional. Maaf ya, Ibu salah tadi. Alat transportasi tradisional. Sekarang kalian perhatikan alat transportasi tradisional yang ada di Indonesia.
Di sini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar apa anak-anak? Bisa melihat? Kereta kuda, Bu. Nah, dinamakan dengan Delman. bendi Bendi. atau apa yuk? Kalau di Jawa biasanya Delman iya, bukan ya, Bu? delman. Ada yang pernah Ibu. naik delman? Ada yang pernah naik delman lah? Belum, Bu. Enggak berani, Bu, takut Iya, kuda. Ibu juga belum pernah. Nah, itu bendi atau delman. Yang kedua adalah pedati sapi. Dan yang ketiga pedati kerbau. Nah, dari ketiga gambar ini, dapatkah kalian melihat persamaannya? Yo, apa persamaannya? Yo, apa Itu, Bu, persamaannya? ditarik sama hewan bukan, Bu? Iya, karena sama-sama ditarik oleh hewan. Hewannya berupa apa? Ada Ada kuda. sapi. Ada Ya, kerbau. Ada sapi, ada kuda. kerbau. Nah, kerbau. betul, pintar. Nah, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yo, apa yang terjadi? Ketika kuda menarik bendi, apa yang terjadi? Bendinya maju, Bu. Iya, pintar. Ananda Herlina, bendinya maju. Terus lagi, apa yang terjadi ketika pedati ditarik oleh sapi dan kerbau? Bergerak, Bu. Iya, bergerak. Jadi, hari ini lagi kita akan mempelajari tentang gaya. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu artinya gaya, kalian melakukan percobaan ya. Yang pertama, mendorong meja. Yo. Ada meja di depan kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba dorong sedikit. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalian angkat tas atau buku kalian. Angkat. Sudah diangkat? Sebelah mana tasnya, anunya bukunya? Sebelah? Buku kalian di sebelah mana? Sebelah Ada kanan. buku. Nah, sebelah kanan. Sekarang pindah buku itu ke sebelah kiri kalian. Sudah dipindah? Bu. Nah, Sudah. percobaan yang ketiga yaitu melipat kertas. Nah, sekarang ini ada sebuah kertas. Kalian lipat. Nah, itu contohkan ya. Lipat. Bu. Nah, setelah dilipat, diremas kertasnya. Tahu diremas? Tahu, Bu. Tahu. Dikacak-kacak. Iya, dikacak-kacak. Pintar. Nah, dari ketiga percobaan tersebut, kalian tahu hasilnya apa? Dengan mendorong meja, contohnya dengan mendorong meja, hasilnya adalah meja bergeser. Yang kedua, ada yang tahu? Dengan mengangkat buku atau tas atau buku ya tadi ya, dengan mengangkat buku, apa yang terjadi dengan bukunya? Apa yang terjadi? Yang tadinya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Berpindah Kiri, tempat. Pindah. Iya, berpindah tempat. Terus lagi yang kertas tadi, apa yang terjadi? Jadi jelek, Bu, kertasnya. Iya, jadi jelek, jadi apa yo? Jadi Apakah ini. bentuknya Berpindah Berubah wujud. bentuk jadi bulat. Bentuk. iya, Bentuknya. berubah bentuk. Berubah bentuk. Jadi dari percobaan yang kalian lakukan, bahwa kalian telah melakukan gaya. Apa itu artinya gaya? Ada yang tahu artinya gaya? Dari kegiatan kalian tadi itu berarti kalian telah melakukan gaya. Jadi gaya itu apa artinya? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Kekuatan, Bu. Dorong tempat, Bu. Mendorong. Ya, apa? Ada dorongan, ada tarikan. Tarikan. Ada gaya loh, Bu. Tarikan, iya. Apa lagi? Yuk. Yuk. Udah tahu lagi apa ya, Bu? Nah, ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk, atau berubah arah. Ya tadi itu. Berubah bentuk mana? Oh, Ibu betul Ya, bilang. yang seperti kertas tadi berubah bentuk. Seperti buku tadi berubah apa, Nak?
Berubah tempatnya. Arah. Kan buku kan ke sebelah kanan. Kita alih ke sebelah kiri. Jadi dia berubah arah. Kalau meja tadi berubah ke ya, menyebabkan dia bergerak. Ya. Gaya ini terbagi dari berbagai macam. Nah, sekarang kalian perhatikan. Yang pertama ini gambar apa, Nak? Orang mendorong mobil. Ya, orang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil tersebut dapat bergerak? Karena didorong. Ya, didorong. Terus yang gambar kedua ini gambar apa? Bohlam lampu. Ya, bohlam Lampu. Nah, apa yang menyebabkan lampu bisa menyala? Apa yang bisa menyebabkan? Listrik. Ya, karena dialiri oleh aliran listrik. Dia pintar. Terus lagi yang ketiga ada gambar apa? Magnet, Ibu. Ya, Lawan paku. Iya, dengan paku. Mengapa paku itu tertarik oleh magnet? Karena ada tarikan. Karena besi, Bu. Magnet. Bu. Iya, karena magnet menarik benda berupa besi. Iya, pintar. Terus lagi gambar yang keempat. Ada gambar apa itu? Gugur. Ada buahnya. Ya, ada buahnya. Kenapa buahnya? Gugur. Ya, buahnya jatuh. Kenapa jadi jatuh? Kematangan. Ya, kematangan. Kenapa jatuhnya ke bawah, tidak ke atas? Karena Ada gaya gravitasi. Iya, pintar. Nah, adanya gaya gravitasi. Terus yang terakhir. Nah, gambar apa itu? kursi. Mendorong kursi. Ya, kursi mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi itu bisa berpindah? Karena Didorong, ada Ibu. gaya. Didorong. Karena ada gaya apa? Gaya dorong. Kayak dorong. Gaya dorong atau gaya gesek antara apa, Nak? Antara apa? Lantai dengan roda. Iya, pintar. Antara rantai dengan roda. Nah, itu tadi macam-macam gaya. Yang pertama tadi gaya apa? Gaya otot. Yang kedua gaya apa tadi, Nak? Gaya otot. Yang kedua gaya Listrik. ya, gaya listrik. Yang ketiga gaya apa? Magnet. Gaya magnet. Yang keempat? Gaya gravitasi. Yang kelima gaya? Gesek. Iya, gaya gesek. Pintar. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini. Ayo, siapa bisa menyimpulkan? Ayo, kesimpulannya dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya Macam gaya. Yang pertama tadi. ada banyak suku di Indonesia. Ya, pintar. Ada banyak suku di Indonesia. Apa lagi? Habis itu Kalimat Ada awal. Pokok pikiran. yang tradisional itu tadi, Bu. Mencari Ya, pokok apa lagi? pikiran. Iya, pokok pikiran. Ada pokok pikiran. Terus apa lagi? ada kata sulit kita mencari, Ibu, di. Iya, tentang kata sulit. Apa lagi? Nah, habis itu gaya. Ya, gaya. Terus? Yang terakhir, Macam gayanya. Iya, macam gaya. gaya. Nah, ini tadi kesimpulannya. Ya, sekarang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jangan lupa ya, nanti kerjakan LKPD yang Ibu bagikan di WA grup ya. Ibu. Nah, jangan lupa ya. Ya, Bu. Nah, kalian sudah menyimpulkannya. Sekarang, ada yang bertanya dulu? Ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Paham semua ya? Paham, Ibu. Iya, Udah bisa, Ibu. Pintar. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa sesudah belajar. Ayo, siapa bisa membacakan doa sesudah belajar? Ananda Herlina, ayo baca doa sesudah belajar. Ananda Herlina, pimpin teman-temannya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Aj'alna haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah belajar pada hari ini. Jangan lupa ya anak-anak, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jangan hindari kerumunan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.